Oke, selamat malam teman-teman sekalian. Eh, ini adalah webinar yang kedua persembahan dari Hot4X Indonesia. Kali ini mengambil tema transformasi candlestick. Jadi satu tema yang saya angkat yang menurut saya ini adalah sebuah tema yang jarang diperbincangkan, jarang yang dikasih tahu. Karena kita belajar webinar pada kali ini adalah sambungan dari webinar sebelumnya, di mana webinar pertama kita membahas tentang basic candlestick. Dan kali ini kita akan membahas tentang transformasi, perpindahan dari frame ke frame, perpindahan dari candle tunggal, candle double, candle triple, dan sebagainya menjadi satu kesatuan kekuatan di dalam membaca pasar. Jadi topik ini adalah topik yang menurut saya memang basic dan sangat penting bagi seorang pedagang dalam memahami konstruksi bertambahnya kekuatan di pasar. Dalam hal ini kita bisa membaca kekuatan pasar dengan hanya melihat pembentukan candle dari A sampai B sampai C, dan kita bisa mengakumulasikan semuanya menjadi satu informasi dalam mengidentifikasi suatu minat tren yang akan terjadi nantinya. Baik teman-teman semua, saya ingatkan kembali bahwa forex adalah salah satu instrumen yang memiliki tingkat risiko yang sangat tinggi. Jadi supaya berhati-hati sebelum mengambil keputusan jual dan beli, harus siap dengan rencana trading yang sudah ada, kemudian batasan risiko, manajemen risiko yang baik. Bersama saya dengan Adi Pangestu, analis dari Hot4X Indonesia. Kali ini menyampaikan tentang transformasi candlestick dari time frame ke time frame, dari pattern ke pin bar, atau dari pin bar kita bisa mengetahui apa sesungguhnya yang terjadi di dalam satu batang candlestick pin bar. Oke teman-teman semua, nah di dalam pembentukan candlestick kita tahu bahwa dari time frame 1 menit bertambah 1 menit akan menjadi sebuah candle pada frame yang lebih besar. Jadi dalam pembentukan satu candle 5 menit membutuhkan 5 batang candlestick pada 1 menit. Ini adalah kronologis terbentuknya candle. Ini penting untuk kita pahami supaya kita bisa mengetahui kekuatan-kekuatan yang menyusun satu buah candle di dalam 5 menit. Oke. Sama halnya di dalam pembentukan satu batang 15 menit membutuhkan 3 batang 5 menit. Nah, penggabungan dari 3 batang 5 menit ini akan menjadi satu batang 15 menit. Kenapa hal yang begitu sederhana harus kita ketahui? Supaya kita tahu bahwa di dalam satu batang 5 menit ini, dari jumlah 5 batang candlestick 1 menit, siapa sih yang lebih dominan? Karena dari pembentukan 1, 2, 3, 4, 5, kita akan memiliki satu kesimpulan. Ini strukturnya bagaimana? 5 menit ini bisa mewakili tren nggak nantinya? Bagaimana dengan strukturnya? Bagaimana dengan jeroannya di dalamnya? Itu yang penting buat kita. Sama halnya dengan 15 menit. Oke. Nah, kita melihat ini 1 menit naik, 5 menit yang kedua turun sedikit, kemudian 5 menit selanjutnya naik. Jadi apabila diakumulasikan candlestick 3 batang ini akan menjadi satu batang candlestick 15 menit. Dalam hal ini kita mengetahui bahwa yang mendominasi adalah
buyer di sini. Perlu diketahui bahwa candlestick yang saya buat di sini adalah berwarna hitam dan putih. Jadi yang putih mewakili naik dan hitam mewakili yang turun. Dalam membentuk satu batang 30 menit membutuhkan 3 batang 15 menit. Nah, itu strukturnya. Jadi seperti menempel batako-batako membentuk satu bangunan. Ya. 2 batang 30 menit akan menjadi satu batang 1 jam. Oke. Contoh kasus pada 1 jam, kenapa bentuk candlenya seperti ini? Kita tahu kenapa candlenya shadow bagian atasnya lebih panjang ya daripada shadow bawah. Nah, ternyata setelah kita melihat pada frame yang lebih kecil pada 30 menit atau pada 15 menit, ternyata ada tekanan dari seller. Ada tekanan dari Oke, satu candle turun. Oke, jadi 3 candle ini kita gabungkan 1, 2, 3 ini. Itu ya. Jadi hasil akhirnya akan seperti ini. Oke, kenapa di dalam 4 jam ini ada bentuk candle seperti ini? Nah, sesudah candle ini ada dorongan dari buyer. Apakah pin bar ini, candle dengan tangkai yang panjang ini bisa mewakili, bisa memberikan informasi kita akan mengambil posisi ke atas? Kita perlu ketahui, lihat strukturnya di 1 jam. Kok candlenya dari besar-besar kok menjadi kecil gitu ya? Menjadi kecil. Nah, ini akan menjadi satu filter buat kita untuk ambil posisi. Memang 4 jamnya pin bar, di mana pin bar terbentuk ada dorongan dari buyer naik ke atas. Tetapi apakah ini cukup valid untuk kita ikuti sebagai suatu signal untuk mengambil posisi long? Ya. Ternyata susunan dari candle di 1 jam ini kok dari besar kok kecil. Paham ya maksud saya ya? Kemudian dalam pembentukan harian kita lihat di sini ada 3 batang candle turun di 4 jam. Jadi totalnya di situ ada 12 jam. Kemudian ada 2 batang 4 jam naik. Kemudian ada 1 batang turun, di mana pembentukan 1 batang candle di harian membutuhkan 24 batang 1 jam dan 6 batang 4 jam. Kita lihat, kita tambah 1, 2, 3 ini. Kelihatan ya? Jadi 1 batang di situ. Kemudian 2 candle naik. Oke. Jadi 2 candle ini menutupi 3 batang ini. Kemudian 1 candle turun. Sehingga totalnya candlestick 1 harian itu adalah full seller. Untuk 1 minggu ya 5 hari. Yang seperti saya bilang ya, dan contoh yang sama. Seperti ini, dari 3 hari berlangsung besar-besar menjadi kecil. Nah, ini ada maknanya di sini, bukan tidak ada maksud ya, karena kalau kita lihat ini momentumnya menjadi hilang di sini. Oke. Jadilah satu kekuatan di weekly. Nah, kronologis batang per batang
bar by bar, tick by tick, ini adalah suatu dasar dalam memahami frame yang lebih besar, dalam memahami akumulasi pergelombangnya nanti. Itu yang menjadi penting. Jadi kita melihat sesuatu, memang kita belajar dari tick by tick, batang per batang atau bat by bat, tetapi di dalam terjemahannya, di dalam melihat bingkai yang lebih besar, kita akan mendapatkan satu konklusi, satu peta kekuatan pasar. Nah, itu maksud dari kita mengetahui kronologis pembentukan candle. Ini sangat basic sekali, saya tekankan ini sangat basic sekali, dan jarang sekali orang mengupas hal sedemikian. Jadi saya berpikir bahwa ini adalah kita belajar dari awal, karena seperti tema yang pertama tentang basic candlestick, saya akan step by step akan semakin berat nanti materinya ya. Ini masih sangat sederhana. Nanti semakin berat materinya, dan saya berharap bahwa yang mengikuti semuanya itu dapat mengikuti dari awal, sehingga kita memiliki satu pandangan yang sama. Nah, teman-teman semua, gambar yang ada di depan layar Anda ini adalah nama-nama candlestick. Nama-nama candlestick pola reversal. Cuma dalam kali ini yang saya tampilkan di sini di layar ini adalah bearish reversal candle pattern. Nah, yang pertama kita lihat di sini ini adalah bearish engulfing. Yang pertama ini bearish engulfing. Engulfing artinya ya melampaui ya. Artinya body dari candle yang naik ini, putih ini, berada di dalam body candle hitam ini. Artinya candle hitam ini membungkus candle putih ini. Artinya melampaui, gitu ya. Jadi dalam pola ini adalah bearish engulfing. Engulfing itu artinya melampaui. Nah, kalau kita jadikan satu candle, maka dia akan menjadi shooting star di sini. Oke, dari kronologis ini, kenapa ada hadirnya shooting star berbolak-balik ini memberikan satu indikasi bahwa ini pasarnya kehilangan momentum, atau ini akan bahkan memberikan suatu signal yang valid apabila sudah terkonfirmasi. Oke, jadi kita mengetahui bahwa satu bentuk candle seperti ini ternyata di dalamnya ada pola ini ya, ada pola bearish engulfing ya, yaitu di mana shadow atas ini adalah tekan dari seller yang memaksa harga untuk turun. Nah, itulah shooting star, bahwa di dalam body shooting star ada pola bearish engulfing. Katakanlah shooting star ini di 1 jam, mungkin bearish engulfingnya di 30 menit. Oke, selanjutnya ini adalah dark cloud cover. Dark cloud cover ini pola pembentukannya adalah dari tren naik, kemudian ada sebuah candle yang dibuka di atas, dia lompat ke atas bikin gap, kemudian dia turun melampaui 50% dari candle naik, maka disebut sebagai dark cloud cover. Dari penggabungan ini juga akan melahirkan suatu shooting star berwarna putih. Oke. Biasanya pola ini membutuhkan konfirmasi ya, ada satu candle turun lagi ya, maka dia akan menjadi pola yang ketiga. Oke, jadi hadirnya shooting star berwarna ini ya, di dalamnya kemungkinan besar ada pola ini. Yang di sini adalah bearish trend line, sedikit berbeda dengan dark cloud cover. Memang sama-sama dia buka harganya yang warna hitam itu meloncat di atas, tetapi waktu dia turun tidak melebihi 50% dari candle naik yang terakhir. Yang ini ya, 50% ini nggak lewat dia. Ini juga akan membentuk suatu candle pintar, suatu shooting star. Oke, jadi bisa dikatakan bahwa satu buah shooting star di dalamnya mungkin ada bearish trend line, ada dark cloud cover, ada bearish engulfing. Oke. Nah, yang pada bagian bawah ini adalah bearish harami. Bearish harami yaitu dari pola naik, kemudian muncul sebuah candle di dalam body candle naik yang terakhir. Nah, ini namanya bearish harami, wanita hamil. Sesudah digabungkan ternyata dia membentuk suatu pola hanging man. Oke. Dan ini hadirnya pada bagian atas, bagian top, bagian puncak.
Nah, selanjutnya ini adalah tweezer. Tweezer top ini artinya dia memiliki height yang sama ya. Harga height-nya ini sama. Disebut candle kembar. Dalam posisi ini adalah tweezer top. Dia juga akan menjadi sebuah candle shooting star di sini. Nah, selanjutnya ini adalah bearish homing pigeon. Bearish homing pigeon ini hampir sama dengan bearish harami. Bedanya adalah warna. Di sini dua warna yang sama. Jadi candle yang naik. Tetapi candle yang ini berada di dalam body candle naik yang terakhir. Sama-sama berwarna sama. Jadi ini namanya bearish homing pigeon atau sarang burung gitu ya. Ini juga akan menjadi sebuah candle kalau kita gabungkan menjadi spinning top. Oke, dari satu buah candle pin bar kita mendapati ada pola di dalamnya, ada bearish trust line, ada dark cloud cover, ada bearish engulfing, ada harami, ada tweezer. Oke, untuk pola bearish reversal. Nanti saya akan tunjukkan di dalam live chartnya ya. Jadi kita bisa melihat ini hanya berupa template. Selanjutnya ini adalah bullish reversal. Dari bearish sekarang bullish. Nah, yang di sini adalah bullish engulfing, artinya candle ini memakan habis candle yang terakhir yang warna hitam. Dan warna hitam ini berada di dalam body candle naik ini. Ini akan melahirkan sebuah candle apa? Melahirkan sebuah pin bar yang boleh kita sebut sebagai hammer atau palu ya. Kemudian pulsing line. Pulsing line ini adalah kebalikan dari dark cloud cover, di mana dark cloud cover itu pada bagian atas, sedangkan pulsing line berada pada bagian bawah. Dari tren turun, kemudian hadirlah satu buah pulsing line, di mana candle yang putih ini bukanya dalam bentuk gap, jadi dia meloncat dari penutupan terakhir dan dia naik melebihi 50%. Ini pulsing line. Pulsing line artinya menyucuk, ya, menyucuk pulsing, ya, menyucuk dari bawah. Ini juga akan menghadirkan sebuah candle pin bar berwarna hitam. Ini adalah hammer. Kemudian selanjutnya adalah bullish trust line, sama seperti pulsing line. Masalahnya di sini tidak melebihi 50%. Jadi dia membutuhkan konfirmasi lanjutan nantinya. Oke, juga akan menghadirkan sebuah candle hammer. Pada bagian bawah ini adalah bullish harami, juga melahirkan sebuah pin bar. Kemudian di sini adalah tweezer bottom, di mana low-nya, nilai low-nya ini, harga rendahnya ini sama, berimbang. Maka disebut sebagai candle kembar. Ya, ini adalah candle kembar. Akan menghadirkan suatu long legged doji. Kemudian di sini adalah bullish homing pigeon, hampir sama dengan bullish harami, tetapi di sini warna candlenya sama. Candle yang kedua lebih kecil daripada candle sebelumnya, di mana candle ini berada di dalam body candle ini, artinya warnanya sama, akan menghadirkan suatu spinning top. Jadi bisa disimpulkan bahwa di dalam satu buah hammer, doji ataupun dia inverted hammer, di dalamnya pasti ada pola yang double-double seperti ini. Oke. Pada video sebelumnya atau webinar sebelumnya saya katakan bahwa shadow ini melambangkan candlestick yang tidak kelihatan atau invisible candle, di mana candle shadow ini adalah candle pada frame yang lebih kecil, pada periode waktu yang lebih kecil, dan shadow ini menggambarkan keseimbangan dalam kekuatan. Oke. Nah, selanjutnya. Nah, inilah pola reversal dengan 3 bar ya. 3 bar ini. Kita akan lihat. Yang pertama ini adalah evening star, di mana evening star terbentuk dari 3 buah candle. Jadi candle naik, kemudian ada doji di atas, atau biasa orang menyebutnya fourth price juga boleh. Kemudian hadir sebuah candle panjang yang menutupi candle putih ini. Jadi candle tengah ini boleh berwarna apa saja. Yang penting dia itu adalah candle kecil. Mungkin hadirnya juga bisa seperti spinning top. Yang penting dia adalah candle berukuran kecil. Pada bagian atas ini adalah evening star atau
bintang sore, pada bagian bawah ini adalah morning star, bintang pagi. Ini hanya dibalik aja. Oke, yang ini untuk versi tren turunnya, reversal turun untuk turun, dan ini adalah versi untuk naik. Jadi dia ada 3 buah candle. Sedangkan yang di sini ini bisa terbentuk dari 2 candle sebelumnya, entah dia tweezer, entah dia apa. Sesudah dia dikonfirmasi oleh sebuah candle, maka dia berubah nama. Jadi dia ada 3 candle. Ini menjadi inside down. Pada bagian bawah disebut inside up. Nah, pola yang ini adalah pola yang paling kuat, ya. Pola ini menghadirkan arah harga yang lebih valid dan lebih jelas. Sama yang di bawah. Kalau pola ini hadir biasanya mewakili perubahan arah. Sesudah kita membuat satu transformasi harga, kita akan melihat kita penggabungan ini ya. Yang putih jadi ini, yang 2 ini jadi ini. Ini adalah bearish engulfing. Oke. Kalau jadi satu candle, dia adalah shooting star. Jadi di dalam satu shooting star ini, mungkin saja di dalamnya ada bearish engulfing, mungkin saja di dalamnya adalah evening star. Di mana panjangnya shadow ini adalah mewakili tekanan dari seller. Maka lahirlah shooting star. Pada pola inside down, itu juga kita gabungkan akan menjadi bearish engulfing. Oke, ini jadi 1, ini jadi 2. Jadilah bearish engulfing, dan penggabungannya juga akan melahirkan suatu shooting star. Pada bagian bawah juga sama. Kita melihat penggabungannya akan melahirkan bullish engulfing atau satu long legit doji bentuk pin bar seperti ini. Sehingga dengan panjangnya shadow ke bawah, kita mengetahui bahwa di sini di dalam lidi ini ada dorongan buyer, Oke, ini ada dorongan buyer, yaitu batangan besar ini atau 2 batang ini. Sehingga dengan hadirnya panjangnya shadow, kita tahu bahwa kok shadow bagian bawahnya lebih panjang ya daripada atas ya. Berarti di sini di dalam frame yang lebih kecil ini ada kekuatan buyer. Sehingga kita bisa memahami bahwa seringkali hadirnya candle-candle kecil seperti ini dengan shadow panjang itu menandai satu momen di mana minat menjadi hilang. Hadirnya candle ini menandakan minat yang hilang pada periode waktu yang bersangkutan. Nah, teman-teman semua, kita masuk kepada reversal candle bentuk pattern multiple. Candle naik, kemudian hadir sebuah candle turun. Nah, ini adalah dark cloud cover ditambah satu lagi. Nah, ini adalah bentuk dari candle 3 gagak hitam atau 3 black crow, di mana penggabungan ini juga akan menghadirkan bearish engulfing kan? Ya enggak? Menghadirkan bearish engulfing. Makanya disebut sebagai pola pembalikan arah atau reversal. Reversal itu pola pembalikan arah. Hadirnya juga jadinya begini. Gitu ya. Jadi dengan hadirnya satu candle, teman-teman sudah bisa mengetahui bahwa di dalamnya itu ada dorongan dari seller. Bisa aja bentuknya seperti ini, bisa aja bentuknya seperti ini. Jadi kita tuh mengupas tentang jeroannya, isi dalamnya, supaya kita memahami konstruksinya. Jadi kita jangan menjadi pedagang yang buta sama sekali dengan mata pedang yang harus kita pahami. Pada bagian bawah ini adalah pola dari 3 tentara putih atau 3 white shoulder. Penggabungan ini juga akan menghasilkan sebuah candle seperti ini kalau kita gabungkan 1 menjadi 3. Oke, bullish engulfing melampaui candle yang turun.
3 makan 1 ya, 1 2 3 makan 1. Jadi kita mengetahui candle ini melebihi candle hitam. Tapi pada kasus ini 3 tentara putih ini mewakili awal pergerakan tren. Biasanya sudah muncul 3 ini mewakili tren yang akan datang. Oke, ada sebuah candle pin bar di situ. Nah, ini adalah pola lanjutan yang biasa orang menyebutnya sebagai tree rising method. Hadir sebuah candle naik, kemudian 3 candle kecil turun. Tetapi 3 candle kecil turun ini tidak melebihi candle yang naik yang pertama. Kemudian disusul oleh sebuah candle besar yang melampaui 3 candle ini. Oke, jadi 3 candle ini terbungkus di dalam ini. Ini adalah pola lanjutan. Pola ini adalah pola yang cukup kuat. Kalau dia sudah hadir, biasanya mewakili tren lanjutan dari yang sudah terbentuk sebelumnya. Candle naik, 3 candle kita jadikan 1, akan hadir seperti ini. Candle naik. Artinya 3 candle yang ini kalau kita bungkus, jadilah pola seperti ini. Kalau dalam bahasa saya ini adalah pola candle terjepit. Pola ini adalah pola yang kuat. Sesudah hadirnya pola ini biasanya candlenya akan berwarna sama dengan yang melampaui ini, berwarna putih. Ini adalah pola lanjutan. Kalau kita gabungkan lagi, ketutup yang candle hitam, jadi sepenuhnya adalah candle naik. Oke, jadi kesimpulannya adalah bahwa transformasi candle atau penggabungan candlestick dari frame ke frame, periode per periode akan memperlihatkan secara total pergerakan pada kepentingan periode tersebut. Dengan demikian, satu buah candlestick pada frame besar berisikan kronologi kepentingan transaksi pada periode yang lebih kecil, yang terbangun dan tersusun dari struktur candle sehingga akan membantu memahami kekuatan candle sesungguhnya. Di antara sebuah candle terdapat cerita tentang pertarungan kepentingan antara buyer dan seller, bisa dirunut pada periode yang lebih kecil. Teman-teman semua, ini adalah materi sudah saya sampaikan sepanjang 30 menit ya. Saya sudah bicara 30 menit. Jadi sekarang saya akan tunjukkan di dalam chat ya, supaya lebih pahamnya lebih masuk ya. Kita lihat kepada chat apa saja boleh ya, karena kemarin saya bilang ini materi ini bukan hanya bagaimana kita mengetahui strukturnya, tetapi dalam gambaran besarnya ya. Ini adalah chat dari ini adalah euro 1 jam. Nah, bagaimana kita menerjemahkan apa yang sudah kita ketahui tadi? Nah, ini menjadi sesuatu yang penting. Nah, di dalam melihat chart kita atau grafik, kita tidak hanya melihat dari satu batang per satu batang, satu batang per satu batang. Itu artinya tick by tick atau bat by bat ya, satu batang per satu batang. Tetapi kita ingin melihat secara keseluruhan. Bagaimana melihat secara keseluruhan? Yaitu dengan menggabungkan kekuatan-kekuatan yang ada. Nah, ini adalah tampilan 1 jam dari Euro USD. Nah, teman-teman, pola-pola yang saya sebutkan di sini hadir dalam bentuk pola reversal seperti ini. Kelihatan ya? Dengan hadirnya candle pin bar, atau saya runut pada frame yang lebih kecil ya. Misalnya dalam pola yang ini, kemudian saya pindah, ini kan 1 jam kan, saya pindah ke 30 menit, kalian akan melihat susunan candlestick yang saya ceritakan dari awal. Oke, atau saya pindah ke 15 menit,
kita akan melihat yang saya sebutkan di sini. Ada pola, misalnya ya. Di sini ada inside up di sini. Pada frame 15 menit. Padahal pada 1 jam dia nggak kelihatan. Ya kan? Di 1 jam dia hanya dalam bentuk candle pin bar. Sebuah long leverage doji pada shadow atas, shadow bawah, tetapi pada 15 menit dia hadir sebagai inside bar. Sudah saya bahas tadi ya, saya ceritakan inside bar akhirnya jadinya bullish engulfing, akhirnya jadi satu buah pin bar. Ini adalah inside up. Kita lihat pola reversal yang di sini. Ini adalah pola reversal yang lain lagi. Ini adalah bearish. Pada 1 jam ini adalah bearish engulfing. Oke, pada 1 jam ini adalah bearish engulfing. Bagaimana kita lihat 30 menit? Oke, 30 menit kita lihat di sini. Polanya dari bearish engulfing penggabungan ini. Kemudian kita lihat 15 menit. Kita lihat di 15 menit di sini. Tersusun dari candle yang bolak-balik saling menimpa. Kemudian ada hadir candle yang turun. Ada bearish engulfing lagi di dalam bearish engulfing yang 1 jam. Di dalam 15 menit ada bearish engulfing. Ada retest candle. Ada pola inside down. Kemudian ada ini adalah falling down. Ini ada 2 candle yang terjepit di sini ya. Yang tadi kasusnya kan 2 candle yang terjepit, 3 candle yang terjepit. Di sini ada 2 candle yang terjepit. Kalau kita satukan ya akan menjadi 1 buah candle, totalnya 1 kekuatan turun. Sehingga tidak mengherankan di 1 jam dia hadir sebagai bearish engulfing di sini pada pola reversal. Oke. Kemudian pola yang sama yang saya sebutkan tadi seperti ini. Pola reversalnya, pola naiknya. Nah, sempat saya singgung pada webinar yang pertama bahwa di dalam membaca candlestick sebenarnya bukan candle besar yang penting. Yang paling penting di sini adalah candle kecilnya. Yang ini candle kecilnya, yaitu di mana pasar sedang tidak bergairah. Hadirlah candle kecil seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. 5 buah candle ini menjadi candle kecil. Tetapi intinya kalau kita gabungkan dari candle kecil ini akan menjadi sebuah candle kecil, kemudian disusul candle turun, kecil membesar, kemudian hadir 1, 2, 3, 4, 5 candle yang melebihi candle 2 merah, candle kecil. Nah, maka sesungguhnya ini adalah pergeseran minat. Ini adalah bullish engulfing. Ya enggak? Ini kan bullish engulfing jadinya kan? Benar nggak? Jadi bullish engulfing. Oke, candle turun, candle naik. Nah, itulah fungsinya dari kita mempelajari kronologisnya. Jadi di dalam melihat chart kita bisa menggabungkan semua kekuatan yang ada. Jadi yang merah kita jadikan satu misalnya ya. Yang merah ini turun. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5 ini kan naik semua. Jadi semuanya kalau kita berbicara tentang reversal, semuanya tentang pola bullish engulfing. Tapi kalau kita mau jadikan sebuah candle saja, sini ada sebenarnya adalah hammer. Karena pada bagian bawah ini adalah kekuatan yang sama. Sehingga pada bagian atas sisa kekuatannya ini akan menjadi hammer. Ya. Jadi kita tahu ini bahwa harga akan terjadi perubahan harga. Jadi kita bisa menggabungkan candle kecil jadi satu seperti ini. Yang turun kita gabungkan jadi satu, yang naik kita totalkan semua. Oke? Maka sebenarnya dia jadi pola bullish engulfing. Jadi yang menjadi tolak ukur ya adalah candle kecil, di mana tidak ada pasaran di sini. Untuk melewati candle kecil ini, dia membutuhkan tenaga yang bersusun seperti ini. Kalau dia sudah lewat, biasanya terjadi koreksi dan harga akan melanjutkan perjalanan. Oke, jadi di sini kita lihat ini ada 2 candle turun merah,
kemudian disambung dengan 4 candle naik. Apakah ini bukan bullish engulfing atau pola lanjutan? Sesudah itu candlenya kemana? Melanjutkan ke atas. Jadi di dalam melihat grafik bukan hanya kita melihat per batang dengan batang, tetapi kita juga bisa menggabungkan kekuatan. Seperti ini misalnya. Candle naik, kemudian dia stuck di sini, kemudian mendadak candle besar. Biasanya kalau dia ada candle kecil mendadak besar, ini kita harus berhati-hati karena biasanya bisa sebagai klimaks dari pembelian ke atas. Kemudian sesudah dia hadir candle kecil merah. Berarti kalau kita melihat total di sini sebenarnya di sini terjadi keseimbangan. Oke. Candle kecil naik kemudian dimakan habis. Ini berarti kan sudah seimbang, sudah dibayar kembali. Kemudian candle turun melebihi. Berarti kalau kita gabungkan ke bawah berarti ini adalah bullish engulfing, bukan? Nangkap ya poinnya ya. Jadi kenapa kita ambil posisi turun daripada posisi naik? Atau kita menggabungkan sebuah candle ini. Nanti jadinya akan menjadi seperti ini misalnya. Oke, kita totalkan yang turun semua. Ini juga melebihi atau melampaui. Terjadi pergeseran. Ya kan? Jadi melebihi. Jadi lebih mengambil posisi turun daripada naik. Oke, bullish engulfing. Tapi di dalam melihat akumulasi candle kita totalkan jadi satu. Kemudian ini akumulasi kita totalkan satu. Jadi di sini terjadi pergeseran minat. Yang tadinya beli sekarang sudah yang jual lebih banyak. Itu berarti melampaui. Terjadi pergeseran minat, terjadi breakout. Sesudah itu harga melanjutkan penurunan. Nggak usah jauh-jauh yang terkini ya. Kalau orang yang menggunakan price action, dengan hadirnya candle ini, besar sekali ya. Banyak candle di sini, merah, atau kita gabungkan semua, sudah dilewati oleh candle ini. Kok candle ini sesudah hadir dia tidak melanjutkan perjalanan? Nah itu nanti akan kita bahas di webinar mendatang, yaitu mengenai support resisten di sini ya. Tentang pembahasan support resisten yang akan datang. Jadi tidak semua candle besar ini akan melanjutkan perjalanan. Tergantung dari hadirnya di sini ada batasan nggak atau tidak. Beda dengan yang ini ya. Ini kalau kita totalin semua ya sama. Cuma hadirnya candle ini berada pada posisi yang mana? Oke, pada penghujung. Kalau dia naik melebihi ini ada batasan nggak? Batasannya masih luas ke atas. Jadi bisa diikuti. Jadi melihat candle ini kita harus melihat dengan wawasan yang lebih luas. Jadi penggabungan seperti ini penting ya. Walaupun mungkin nanti ada yang sudah tahu tentang soal tren, karena bertambahnya momentum dengan hadirnya candle yang cenderung lebih naik itu akan menggambarkan satu buah momentum, satu minat. Ini naik, ini turun. Berarti ini di sini kan sudah seimbang ya. Kemudian di sini mulai naik, melebihi. Berarti terjadi pergeseran minat. Ini bullish engulfing kan, melebihi kan. Sampai di sini saya stop. Kemudian sideways, akhirnya dia melanjutkan. Kelihatan enggak? Nah inilah pergeseran minat yang harus kita pahami. Dari susunan candle, susunan candle, susunan candle, susunan candle, dari kronologisnya, sekarang kita melihat secara bukan per periode, bukan per waktu, tetapi kita akumulasikan semua. Maka kita akan memahami chart secara keseluruhan. Kamu lihat di sini, satu gelombang susunan candle, putih naik, kemudian di sini mulai turun, tapi nggak melebihi, artinya dia kembali ke atas, tapi tidak melebihi, kembali ke bawah, melebihi, menyamakan posisi, ya kan? Selebihnya apa? Waktu dia melebihi ini di sini, harga bayar balik kan? Harga kan bayar kembali supaya
mencapai titik keseimbangan. Dari yang naik melampaui di sini, breakout, dia bayar kembali. Oke, jadi ini bisa kita totalkan seperti ini nggak? Bisa aja. Penggabungan ini, kan intinya biasanya ke bawah. Coba perhatikan di sini. Melampaui nggak? Melampaui lagi kan? Pergeseran minat nggak? Pergeseran. Selebihnya harga naik nggak? Naik dong. Iya kan? Melebihi kan? Naik seperti ini. Nah, kemudian kalau kita akumulasikan candle merah ini semua, kok bisa berhentinya di sini? Kita cek lagi di sini. Ada pergeseran sebelumnya nggak sih? Ini ya, pergeseran pada frame yang lebih kecil di bawah ini. Oke, tapi di sini terjadi pergeseran. Jadi bisa kita kalkulasikan bahwa ini pergeseran ini menggambarkan minat yang akan melanjutkan perjalanan. Jadi sampai berapa kali? Biasanya 3 kali gelombang ya. 3 kali gelombang naik biasanya. Kadang-kadang bisa lebih. Tapi pada tren yang normal terjadi 3 gelombang naik dan 2 gelombang koreksi. Seperti ini ya. Melampaui. Walaupun dia turun, kita tahu di sini sudah terjadi pola yang kita pelajari awal. Jadi kita bisa melihat, oh ini bullish engulfing ya kalau saya totalin ya. Walaupun dia turun, turunnya berarti kan mencari titik keseimbangan ya. Oh iya, mencari titik keseimbangan. Berarti saya mengambil potensi probabilitas untuk mengambil posisi ke atas dong. Ya iya. Karena intinya di sini sudah terjadi perpotongan, perpindahan minat. Jadi turun itu lebih kepada koreksi. Oke. Yang di sini ini kita totalin semua. Melebihi nggak? Melebihi dong. Berarti ini kan indikasi pergeseran minat ya. Oh iya, mengindikasi pergeseran minat. Bearish engulfing ya. Oh iya. Sesudah itu dia selalu kembali ke titik area dia melebihi supaya seimbang. Makanya ada retest, ada retest, ada retest, ada retest. Tapi intinya turun ya. Iya, karena di sini sudah bentuk pola. Akhirnya harga turun kan? Nah, begitulah cara kita belajar dari hal yang kecil, dari satu tick by tick, dari satu batang per satu batang, sampai melihat secara gambaran yang besar. Nah, itu yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Oke teman-teman semua, bagi yang belum registrasi untuk yang akan datang masih ada strategi entry ya untuk pola yang sudah kita bahas di materi pertama dan materi yang kedua. Itu akan kita pada webinar yang akan datang kita akan melihat cara entry-nya bagaimana sih, strateginya bagaimana. Oke. Kemudian buat teman-teman yang butuh informasi untuk untuk analisa bisa kunjungi website kita ya yang tentang analisa itu ya, kan sering sudah saya bagi. Oke, ini untuk saat ini saya memberikan kesempatan bagi teman-teman semua untuk boleh bertanya ya. Jadi ini masih ada sisa sekitar 15 menit. Jadi saya berikan kesempatan kepada teman-teman semua yang masih bingung, yang mau bertanya. Jadi saya berikan ruang pada kesempatan ini sekitar 15 menit ke depan sampai kita tutup pada jam 8. Silakan. Boleh bertanya ya, silakan. Dipergunakan ya waktunya ya, 15 menit ya. Bagi yang tentunya yang bertanya tentang topik ini yang kita bahas. Silakan bertanya. Jadi webinar ini tidak bersifat satu arah, jadi ada kesempatan untuk bertanya bagi yang bingung ya. Hidupkan kalau tidak mau dengarkan suaranya boleh chat aja juga boleh. Jadi silakan tanya, saya berikan kesempatan.
Nanti jangan bertanya di Japri ya. Jadi ini ruang kesempatan dipakai. Jangan japri-japri nanti. Boleh tanya. Jadi untuk diketahui kita memang buat webinar ini dari satu seri yang paling sederhana, dari basic sekali, seperti kita belajar silat, itu kita harus punya kuda-kuda yang kuat dulu ya. Jadi kita belajar dari awal pembentukannya, prosesnya. Jadi sampai ke depan, sampai tahun depan, sampai berapa tahun ke depan, jadi kita masing-masing yang mengikuti webinarnya sudah memiliki basicnya begini loh, kuat gitu ya. Jadi nanti mau pakai sistem strategi apapun, karena dasar basicnya sudah kuat, ya sudah nggak masalah. Kuda-kudanya udah kuat gitu ya. Oke. Yang mau bertanya saya persilakan ya. Oke. Dari Pak Taufik ya. Untuk materi sebelumnya itu, materi sebelumnya sih sebenarnya ada di webinar, tapi ya nanti saya nanti saya kasih apanya ya, referensinya untuk menonton kembali ya. Ini biasa saya ada bagikan di di grup WhatsApp atau grup Telegram sih, di website. Tapi di website sih nggak ada. Yang adanya cuma di channel YouTube ada. Oke ya, untuk Pak Anwar ya. Jadi nanti saya kasih linknya ya. Link YouTube-nya ada. Atau nanti saya kasih mentahnya juga bisa. Yang penting tinggalkan apa aja. Tinggalkan apanya aja. Oke. Ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya itu mikrofonnya dihidupkan ya. Boleh mikrofonnya dihidupkan kalau mau bertanya. Jangan di mute ya. Boleh dihidupkan. Oke, silakan teman-teman. Waktu terus berdetak, ini tinggal 10 menit. Jadi manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Cukup jelas kah materinya? Apa cukup materinya? Kita dihadiri 7 orang ya pada waktu ini. Nggak ada yang bertanya kah? Kalau nggak ada bertanya, kita sudahi loh. Oke. Ini pola hari ini ya, yang kemarin ya. Kita lihat turunnya sampai di mana, dia cari di mana. Di tempat persimpangan dia lewat ya. Supaya seimbang ya. Fungsi dari harga yang mencari titik keseimbangan. Ini yang registrasi untuk webinar ini kita ada sekitar 30-an orang ya, cukup banyak. Tapi yang hadir 7 orang, mungkin mereka juga ada yang ibadah ya, yang lagi terawih atau apa. Jadi dengan pemahaman yang sederhana, dari awal kita lihat, ternyata baca grafik tidak serumit yang kita perkirakan ya. Kok semuanya lebih clear kalau kita belajar di awal. Gitu ya, supaya kita tidak disesatkan.
Dengan memahami pola ini kita bisa membangun strategi yang lebih clear. Kelihatan ya? Sesudah digambarkan kan kelihatan tuh. Untuk pola, kan kita tidak hanya membahas tentang pola pembalikan reversal ya. Di dalam pola perjalanan juga ada ya. Pola lanjutan seperti pola ini ya. Ini sebenarnya ini adalah pola continuation dalam pola rising. Tadi sudah ada gambarannya ya, tetapi di dalam penerjemahannya, di dalam grafik real, ini sebenarnya sama gitu ya. Karena kita membaca pasar adalah membaca kekuatan. Membaca kekuatan, ini pola lanjutan. Iya kan? Ini pola lanjutan. Jadi sesudah mengikuti webinar ini, jangan pada bingung-bingung lagi ya dalam melihat grafik. Karena sangat gamblang saya jelaskan. Ini pola lanjutan. Oke. Jadi sangat simpel sekali. Yang penting kita petakan, akumulasikan kekuatan-kekuatan yang ada. Pola yang sama seperti ini, pola lanjutan turun. Jadi teman-teman bisa menggabungkan seperti ini. Ini 2 turun, ini 3 naik, tapi tidak melampaui ini ya. Disambung lagi ya sampai dia 3 candle nggak mampu makan ya. Berarti ini adalah pola lanjutan. Dalam penggambaran dari zigzagnya kan seperti ini ya. Ini kan melampaui ya pola lanjutan karena sebelumnya ini kan pola reversal dari atas. Pola reversalnya kan dari atas ya. Nah, mau lebih lagi di sini. Oke. Jadi nggak terlalu sulit melihat grafik jadinya. Yang kita butuhkan ya sabar, jangan buru-buru sampai pola itu terbentuk. Jadi kita bisa melihat, oh arahnya kemana, lebih jelas. Arahnya lebih jelas jadinya. Ini adalah pada kasus euro. Pada kasus yang lain, misalnya kita lihat pada pound sterling misalnya. Apakah memiliki cara pembacaan yang sama? Sama aja. Ini adalah naik. Kemudian disusul turun. Oke, kita gabungkan lagi ini, misalnya ini. Yang naik, tapi tidak melebihi yang ini. Konfirmasi, melebihi. Dari sini kita udah tahu ini sebenarnya pola lanjutan ya. Ya kan? Memberikan arah ke bawah. Ya kan? Kemudian dia menampilkan biasnya kok high-nya kok semakin turun ya misalnya. Nah, itulah caranya. Cara kita membaca grafik seperti itu. Ini pada frame-nya ini adalah frame 1 jam ya. Jadi membaca dari frame yang lebih besar sama aja kronologisnya ya teman-teman semua. Misalnya ini kekuatan naik, kekuatan turun, ya udah berarti ini terjadi pergeseran minat. Jadi orang lebih condong untuk mengambil posisi turun daripada naik. Oke. Mau melihat frame yang lebih kecil misalnya di 15 menit, cara bacanya juga sama. Cara bacanya juga tetap sama. Oke, kelihatan ya di sini ya. Susunan candlenya merah. Ini harga stoknya di sini. Oke. Ini sambung lagi. Udah ketahuan di sini kan polanya. Apalagi ditambah breakout di sini. Makin jelas arahnya. Itulah kenapa sebagian orang mengambil posisi turun daripada naik. Karena kita melihat dari struktur, dari fondasi candle pembentukan ini. Bahkan yang di sini ya,
itu juga kelihatan di sini. Polanya sama kok. Oke, walaupun penurunan ini bukan penurunan untuk tren yang bersangkutan, karena di sini juga kelihatan sudah terjadi penyeberangan, perpindahan minat, sehingga akumulasi candlenya bisa seperti ini jadinya. Kamu akumulasikan semua juga boleh seperti ini. Oke, minatnya lebih condong ke bawah daripada ke atas. Jadi kita bisa menggabungkan semua aja kekuatan yang ada. Kecenderungannya naiknya kita akan jadikan satu, kecenderungan turunnya kita jadikan satu. Jadi semuanya menjadi clear. Nah, tergantung kita bagaimana kepentingannya di pasar. Kita masuk pasar mau berapa lama? Mau berapa lama di pasar? Oke, mau berapa lama di pasar? Jangan masuknya 15 menit tapi coba bertahan sampai berhari-hari gitu ya. Ya, tapi dapat momentum yang bagus sih nggak jadi masalah. Karena kita mencuri di awal ya, mencuri start. Nah, pola yang kita jelaskan cukup clear ya, semuanya ada di sini. Oke, semuanya ada. Pola-pola pembalikan yang kita bahas, pola lanjutan semuanya dari materi transformasi candlestick itu semuanya ada di sini. Makanya kemarin dalam topiknya saya katakan kita akan melihat pada gambaran yang lebih besar. Jadi bukan hanya candle by candle ya. Ini secara global kita lihatnya. Kita juga mau melihat secara daily, secara total keseluruhan juga bisa pada frame yang lebih besar. Ya teman-teman semua, misalnya ini kita gabungkan jadi satu. Oke, di sini mulai naik misalnya, start naiknya di sini. Kemudian di sini start turun. Oke. Start naik, start turun, bayarnya berarti sama dong di sini, seimbang ya. Kemudian ada candle naik. Kemudian ada candle turun yang melampaui. Ya itu sudah terjadi pergeseran. Pola bearish engulfing kan, lebih condong ke bawah kan. Itu kita lihat secara daily. Nah, sepertinya ini di sini misalnya naik, melampaui di sini misalnya. Itu indikasi kan. Akumulasikan di sini. Turun, ini diskon atau retest atau pullback. Ya kesempatan untuk masuk posisi lebih murah di sini, ya kan? Oke, sudah jam 8, saya pikir sudah selesai karena tidak ada yang bertanya. Untuk materi selanjutnya itu kita akan membahas strategi ya, strategi cara entry bagaimana. Jadi saya harap jangan ketinggalan ya, tetap ikuti supaya kita memiliki dasar yang kuat. Buat teman-teman semua yang sudah bergabung pada kesempatan ini saya ucapkan terima kasih dan selamat berjumpa kembali pada 1 minggu mendatang di waktu yang sama, di jam yang sama, karena materinya dan jadwalnya sudah ditentukan, jadi saya belum bisa mengubah jam tayangnya, jam online-nya ya, mungkin untuk kesempatan yang lain. Karena sebenarnya banyak teman-teman yang terhalang dengan adanya ibadah mereka di jam 7 ini. Tetapi karena materi ini sudah tersusun, jadwalnya sudah tersusun, jadi belum bisa saya ubah kecuali untuk bulan 6 ya. Ini ya untuk bulan 6 mungkin waktunya bisa saya geser ke lebih awal ya, mungkin di sekitar jam 4 ke jam 5 ya, lebih awal. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung pada kesempatan kali ini. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Salam sejahtera buat kita semuanya. Saya berharap bahwa materi ini bisa membawa satu perubahan dalam memandang grafik dan dapat menolong teman-teman yang sudah mengikuti. Terima kasih dan sampai jumpa.